Oke semua, di video kita kali ini kita akan coba untuk pembuatan infinity scroll dari aplikasi medsos kita. Jadi kegunaan dari infinity scroll itu apa? Nah contoh kalau kita buka ya Instagram. Nah di Instagram sendiri kalau kita scroll ke bawah, nah dia akan loading kemudian menampilkan feed selanjutnya. Seperti ini. Kita scroll ke bawah lagi, tampil lagi feed selanjutnya. Nah ini akan kita implementasikan ke dalam aplikasi kita, yaitu infinity scrollnya. Nah untuk infinity scrollnya sendiri, kita akan coba gunakan endpoint yang ini. Yaitu kita masukkan di dalam endpointnya ini, yaitu untuk query-nya, query page dan juga limitnya. Nah, di sini kita langsung coba eksekusi. Kita masuk ke dalam codingan. Nah, pertama di sini kita masuk ke home view. Nah, di home view-nya kita coba untuk ambil query-nya sekarang. Nah, di sini untuk query akan kita ambil, yaitu untuk bagian limit dan juga page-nya yang ini. Nah, ini kita buat page-nya itu mengarah ke page yang pertama. Kemudian limitnya kita tampilkan 2 feeds per datanya. Nah, ini kita ganti jadi page. Jadi page pertama kemudian limit data yang kita tampilkan per feeds-nya itu 2 data. Ini kita bisa ganti jadi backtick. Nah, kemudian di sini kita coba buat state. State untuk menampung page-nya. Di sini const page set page use state. Nah, di sini kita coba. Nah, di sini kita masukkan nilainya 1. Jadi defaultnya dia masuk ke page yang pertama. Kemudian state yang kedua, kita buat untuk total page-nya. Sini total page. Sini set total page. Yang mana nilai defaultnya di sini kita buat dia juga bernilai 1. Nah, kemudian di sini kita coba log datanya. Kita konsol log data. Jadi di sini nanti kita coba refactory bagian yang ini. Karena ada beberapa hal yang kita ingin ambil di dalam datanya. Nah, seperti ini kita bisa reload. Nah, seperti kita ingin ambil page-nya ini. Kemudian total page dan lain-lain. Kita ingin ambil kemudian kita implementasikan ke dalam codingan kita. Berarti di sini kita coba refactory juga untuk responnya. Berarti responnya di sini kita ganti jadi less. Untuk respon, kemudian di sini kita tampilkan respon data di set feed-nya. Respon titik data untuk ambil nilai datanya. Kemudian kita bisa buat di sini kondisi, kita coba refactory codingan kita yang ada di sini. Pertama kita buat dulu untuk loadingnya. Jadi jika dia loading kita return ini aja, return kosong. Nah kemudian set loading bernilai true. Finally-nya kayaknya kita hapus saja, kita tidak butuh finally. Langsung di sini set loadingnya kita gunakan false. Dan di dalam endpointnya ini, nah untuk bagian page-nya kita ambil berdasarkan state page kita yang di atas yang ini. Kemudian kita ganti untuk set feeds-nya. Di sini kita ganti, kita ambil data sebelumnya. Kemudian kita gabung dengan data sekarang. Di sini kita gunakan spread operator. Graph kemudian titik class data titik data. Dan di sini kita set juga untuk total nilainya. Set total page dari res titik data titik total page dari responnya. Dan kita coba log dia ada error atau tidak. Kita log data titik data, kemudian di sini res, dan kita log juga res data total page-nya. Data total page. Kita cek. Sini reload. Nah, di sini kita dapat datanya, cuman total datanya kita belum dapat nilainya. Kita cek ulang lagi codingan kita.
Sini kayaknya total page. Kita cek reload. Nah, ini kita dapat ada 6 data. Kemudian di sini kita limit 2 data saja per feeds-nya yang kita tampilkan. Nah, ini terdapat error di dalam map kita. Dan kayaknya di sini tampilnya double ya. Kita tampilkannya double, kita coba tampilkannya single aja. Di sini kita bisa buka main.jsx-nya, kita hapus strict modenya. Ini biasanya yang buat dia double console log kita. Nah, sini cuma sekali aja tampilnya untuk data sama total page kita, yaitu 6 di sini. Kemudian kita coba atur lagi dalam codingan kita. Kita coba log juga untuk page-nya nanti. Nah, kemudian kita coba buat untuk fitur scroll-nya. Nah, untuk fitur scroll-nya di sini, pertama kita ganti dulu untuk use effect-nya. Jadi use effect-nya bakal jalan setiap ada perubahan di dalam page kita. Nah, kemudian kita buat use effect baru untuk fitur scroll. Mana? Cons handle scroll sama dengan, nah, sini kita buat counts bottom. Kalau dia sudah berada di bawah dari scrollnya atau scroll yang paling bawah. Sini kita buat window titik inner height plus window titik scroll y lebih besar daripada dokumen titik body titik offset height kurang 200. Nah, ini untuk fungsi buttonnya kalau scroll kita sudah masuk ke bagian paling bawahnya. Dan kita tinggal buat kondisi if jika button maka, dan kayaknya kita buat juga untuk loadingnya, dan jika tidak loading dan page-nya itu lebih kecil daripada total page, maka di sini kita set page-nya, set fit ke ref, kemudian kita preview-nya kita +1. Ini bukan set fit ya, tapi set page. Nah, kemudian setelah itu, setelah handle scroll-nya kita simpan di bawah window titik add event listener. Jalankan fitur event listener-nya pada saat scroll-nya jalan. Dia akan jalankan fungsi yaitu handle scroll. Dan kita tinggal return. Di sini kita return window titik remove event listener. Kita remove scroll-nya dari handle scroll. Oke, dan di sini yang perlu kita cek perubahannya yaitu loading, kemudian page sama total page. Oke, dan kemudian kita atur di bagian main-nya. Nah, sini bagian main setelah looping feeds kita. Nah, berarti setelah yang ada di sini kita buat untuk fitur loading dan juga page-nya. Sini loading. Kita tampilkan loading. Kita styling div, tutup div. Kemudian class flex justify center kita buat ke tengah dan padding atas bawah 6. Kemudian kita buat untuk style dari loadingnya. Di sini class name, loading spinner, kemudian loading md untuk loading kita. Nah, kemudian kita atur juga untuk kondisi page-nya. Sini page sama dengan total page.
dan done. Nah, ini kalau sudah masuk ke page yang terakhir, kita coba tampilkan teks. Gue lupa. Semua feeds sudah tampil. Dan kita tinggal styling. Di sini kelas, text center, kemudian teks clay 400 PY 4 atau PY 6. Nah, seperti ini. Kita coba testing. Di sini kita reload dulu. Ini kalau kita scroll ke bawah, datanya belum tampil. Kita reload dulu. Nah, ini datanya belum tampil ya, kita atur dulu. Di bagian loopingnya kayaknya ada error. Di sini kita masukkan key. Dan key-nya kita buat unik. Di sini buat backtick, fit, panah, dollar berdasarkan key kita. Oke, kemudian kita bisa scroll ke atas, kita cek untuk menu scroll kita. Yang ini. Kita cek dulu. Nah, sini kita perlu hapus untuk loadingnya yang ini. Ini kondisi loadingnya kita tidak perlu karena sudah loading di bagian bawah. Oke, cek, reload, scroll. Oke, belum jalan. Kita cek ulang lagi. Oke, di sini kita lanjut. Nah, ternyata error dari scroll kita itu di bagian yang sini. Harusnya bukan screen Y, tapi screen atau scroll Y. Di scroll untuk atas bawahnya. Ini scroll Y, bukan screen Y, sorry. Ini kita cek lagi. Kita reload. Ini kita inspect. Kita console. Nanti sini datanya bakal terupdate. Ini kalau kita scroll ke bawah, nah loading, tampil data page yang kedua, ketiga, keempat. Dan kalau sudah yang terakhir bakal tampil semua feed sudah ditampilkan. Nah, data yang kita tampilkan di sini tampil ya nilai-nilainya. Nah, ini untuk page yang pertama. Ini page yang kedua. Ini masuk ke page yang kedua. Dengan total page kita ada 6. Ini untuk page yang ke-3. Nah, ini page yang ke-4 dari data kita. Yang kita coba tampilkan di sini. Nah, jadi sini kita berhasil untuk melakukan tampil scroll infinity-nya atau infinity scroll-nya. Nah, di video berikutnya kita akan coba buat fitur untuk like dan juga fitur bookmark-nya. Jadi, jika yang tanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.